Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Irzi Hairiansyah dengan NIM A1C021088 dan rekan saya Lanaya Husnul Sapriana dengan NIM A1C020127. Ingin menjelaskan tentang standar pemeriksaan keuangan negara, di mana video pembelajaran ini merupakan bagian dari mata kuliah audit keuangan negara yang diampu oleh dosen Pak Wirawan Suhaidi SEMAK. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Next. Slide-nya, Kak. Dah. Pertama, tentang pengertian. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Indonesia untuk memandu pemeriksaan dalam melakukan audit atas keuangan negara. SPKN 2017 memberikan panduan tentang prinsip-prinsip prosedur dan teknik pemeriksaan yang harus diikuti untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif, profesional, dan efektif. SPKN 2017 juga menekankan pada aspek-aspek penting seperti legalitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pemeriksaan kinerja dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara. Next, Kak. Adapun aspek-aspek penting, yang pertama ada aspek legalitas dan kepatuhan, di mana memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada aspek efektivitas dan efisiensi, di mana aspek ini mengukur sejauh mana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, ada aspek akuntabilitas. Dalam aspek ini, menjamin bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Dan yang terakhir ada aspek pemeriksaan kinerja, di mana membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara melalui evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Next, Kak. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum. Di sini terdapat 6 dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 23E ayat 1, di mana untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 3 ayat 1, di mana pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 ayat 1. Badan Pemeriksa Keuangan BPK selanjutnya lembaga negara yang untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana tentang perbendaharaan negara, bahwa penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Next, Kak. Selanjutnya ada kedudukan dan keanggotaan BPK. Kedudukan BPK. Yang pertama itu berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua, lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang ketiga, memiliki perwakilan di setiap provinsi. Keanggotaan BPK yang pertama itu mempunyai 9 orang anggota,
Yang kedua, keanggotaannya yang diresmikan dengan keputusan presiden. Yang ketiga, terdiri dari atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Yang keempat, memegang jabatan selama 5 tahun. Dan yang kelima, dapat dipilih kembali untuk jabatan 1 kali masa jabatan. Next, Kak. Fungsi dan selanjutnya materi tentang fungsi dan tugas BPK. Adapun fungsi BPK yang pertama untuk pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP. Dan yang keempat, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan, keuangan dan pembangunan. Adapun tugas BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan, keuangan dan pembangunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, keuangan dan pembangunan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPK, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Next, Kak. Adapun perkembangan atau standar pemeriksaan keuangan negara yang pertama, tahun 1995 BPK menyusun standar audit pemerintahan atau SAP. Yang kedua, pada tahun 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Dan yang ketiga, tahun 2017 hingga sekarang BPK menyempurnakan SPKN 2007 menjadi peraturan BPK nomor 1 tahun 2007. Next. Selanjutnya, perkembangan standar pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Perkembangan standar pemeriksaan keuangan negara dari tahun 1995 hingga 2017 mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan efisiensi dalam pemeriksaan keuangan negara. Pada tahun 1995, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyusun standar audit pemerintah atau SAP sebagai pedoman untuk pemeriksaan keuangan negara. Kemudian pada tahun 2017, BPK menyusun standar pemeriksaan keuangan negara SPKN sebagai penyempurnaan dari SIP dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada yang lebih baik dan standar audit internasional. Pada tahun 2017 terjadi penyempurnaan terlebih lanjut pada SPKN mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan regulasi dan praktik terbaik dalam pemeriksaan keuangan negara. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan keuangan negara tetap relevan dan efektif dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik. Next, Kak. Adapun standar-standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang pertama, untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka pelaksanaan pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Yang kedua, standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan selama ini adalah SPKN yang ditetapkan oleh Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007. Yang ketiga, Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang SPKN sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan dan kebutuhan organisasi BPK sehingga perlu diganti sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan terkini. Adapun pengembangan standar pemeriksaan mempertimbangkan pengembangan standar di lingkungan profesional, profesi nasional maupun internasional. Langkah-langkah pengembangan standar pemeriksaan antara lain konsultasi dengan pemerintah, organisasi profesi di bidang pemeriksaan, dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional. Selanjutnya, untuk pengaturan atas pengembangan standar pemeriksaan ditetapkan lebih lanjut oleh BPK. Next, Kak. Adapun standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pasal 9 ayat 1 huruf E
dan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang dan pemeriksaan keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas program kegiatan serta fungsi berkaitan dengan melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan yang memadai. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan Oke, berdasarkan pasal 5 Peraturan BPK RI nomor 1 tahun 2017, standar pemeriksaan berlaku untuk semua pemeriksaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di antaranya yang pertama yaitu ada Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua yaitu akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang ketiga, ada akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Selanjutnya di sini ada beberapa tata cara penggunaan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu mengidentifikasi topiknya atau masalahnya dari keuangan tersebut. Kedua, melakukan riset secara terbatas. Ketiga, melakukan penulisan draft dari standar pemeriksaan keuangan negara itu sendiri. Keempat, melakukan peluncuran exposure draft standar yang sudah dibuat sebelumnya. Kelima, menemukan pendapat terhadap exposure draft standarnya. Keenam, adanya pembahasan, tanggapan, dan masukan atas exposure draft standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, ada konsultasi draft standar dengan pemerintah. Apakah standar yang dibuat sudah sesuai atau belum? Dikonsultasikan lagi ke pemerintah. Dan yang terakhir itu finalisasi serta penetapan standar. Jadi jika sudah dikonsultasikan dengan pemerintah, nantinya akan difinalisasi dan akan dikeluarkan standar pemeriksaan keuangan negara itu yang akan berlaku seperti apa. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual dari pemeriksaan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPK RI nomor 1 tahun 2017 bahwa SPKN itu terdiri dari beberapa kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan atau PSP. Kerangka konseptual pemeriksaan yang selanjutnya akan disebutkan sebagai kerangka konseptual ini mendasari beberapa perkembangan dari SPKN. Kerangka konseptual ini bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi BPK, pemeriksa, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, adanya penyusunan standar pemeriksaan dan penggunaan laporan hasil pemeriksaan atau LHP, penggunaan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, untuk kerangka konseptual pemeriksaan kerangka konseptual itu terdapat berisi dua. Yang pertama itu mandat dari pemeriksaan keuangan negara, dan yang kedua itu ada wewenang BPK. Untuk mandat pemeriksaan keuangan negara sendiri ini, Undang-Undang Dasar 1945 memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Jadi hasil pemeriksaan BPK nanti disampaikan kepada DPR dan DPD serta DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sesuai dengan wewenangannya. Terus untuk wewenangan BPK sendiri itu ada tiga. Yang pertama, menentukan objek, waktu, dan metode pemeriksaannya, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaannya, menentukan pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaannya. Yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. Pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan tersebut dan daftar-daftar lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara itu juga merupakan wewenang BPK.
Selanjutnya di sini untuk kerangka konseptual pemeriksaan sendiri meliputi ada dua. Yang pertama itu lingkup pemeriksaan keuangan negara, yang kedua jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, untuk lingkup pemeriksaan keuangan negara, di sini terdapat 9 hal. Yang pertama, ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, ada kewajiban negara sebagai tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pajak. Yang ketiga ada penerimaan negara, keempat ada pengeluaran negara, kelima ada penerimaan daerah, keenam ada pengeluaran daerah, ketujuh ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain. Yang kedelapan ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya di sini ada jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama pemeriksa keuangan. Pemeriksa keuangan sendiri adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang hasil pemeriksaannya dikeluarkan dalam bentuk opini. Kedua ada pemeriksaan kinerja yang atas pengelolaan yang pemeriksaan kinerja ini di atas pengelolaan keuangan negara dapat memberikan kesimpulan pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas dari pemeriksaan aspek tersebut serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Hasil dari pemeriksaan itu terdapat temuan, simpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir di sini ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. PDTT itu memberikan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan, pengenalan dan prosedur yang sudah disepakati untuk menghasilkan kesimpulan tentang keadaan entitas yang diperiksa atau pemeriksaan yang tidak termasuk atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja seperti pemeriksaan investigatif dan SPIP. Selanjutnya di sini ada pernyataan standar dari pemeriksaan. Nah, berdasarkan pasal 3 Peraturan BPKRI nomor 1 tahun 2017 bahwa SPKN itu terdiri atas kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan. Yang tadi sudah dijelaskan tentang kerangka konseptual pemeriksaannya, sekarang saya akan menjelaskan tentang pernyataan standar pemeriksaannya. Di sini untuk pernyataan standar pemeriksaan 100 atau standar umum itu ada dua ruang lingkup. Yang pertama PSP 100 ini akan mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Standar umum ini berkaitan dengan etika, independensi, integritas, dan profesionalisme, kompetensi pertimbangan, ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan komunikasi pemeriksaan, pengendalian mutu dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban aparat pengawasan internal pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, ada PSP 200 di mana standar ini merupakan standar pelaksanaan dalam pemeriksaan. Tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar PSP 200 ini adalah untuk merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar nantinya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Ruang lingkupnya dari PSP 200 ini yang pertama yaitu mengatur tentang tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti, pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan dan supervisi. Dan yang terakhir di sini ada PSP 300 yaitu standar pelaporan pemeriksaan ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama, PSP ini mengatur tentang kewajiban pemeriksaan dalam menyusun LHP untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Yang kedua, ada laporan pemeriksaan atau LHP yang berfungsi sebagai yang pertama, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, menghindari sikap kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan. Yang ketiga, membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mempermudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan jika sudah melakukan pemeriksaan keuangan. Yang selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan dari SPKN 2007 dan SPKN yang sudah disempurnakan 2017. Di sini SPKN 2007 itu memiliki 8 lampiran. Yang pertama ada PSP 1 yaitu pendahuluan standar pemeriksaan. Yang kedua ada PSP 2 yaitu standar umum. Yang ketiga ada PSP 3 yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Yang keempat ada PSP 4 standar pelaporan
pemeriksaan keuangan. Yang kelima ada PSP 5, standar pemeriksaan kinerja. Yang keenam ada standar pelaporan pemeriksaan kinerja. Yang ketujuh ada standar pemeriksaan tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada standar pelaporan pemeriksaan tujuan tertentu. Sedangkan untuk SPKN 2017 hanya memiliki 4 lampiran. Yang pertama itu kerangka konseptual pemeriksaan. Yang kedua ada PSP 100 yaitu standar umum. Yang ketiga ada PSP 200 yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang terakhir ada PSP 300 yaitu standar pelaporan pemeriksaan. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang sebelumnya, di sini ada beberapa perbedaan mendasar tentang SPAP dan SPKN. Untuk tujuannya sendiri, SPAP itu bertujuan untuk menetapkan standar pada tanggung jawab auditor dalam membuat laporan audit keuangan sehubungan dengan going concern dalam pembuatan laporan keuangan, termasuk pernyataan manajemen dalam penilaian entitas, kemampuan untuk melanjutkan sebagai going concern. Terus, sedangkan untuk tujuan SPKN sendiri yaitu untuk mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada objek. Untuk SPAP, objek yang digunakan sebagai standar untuk memeriksa laporan keuangan pihak swasta yang terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan atau neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk objek dari SPKN ini digunakan sebagai standar untuk pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Untuk subjek dari SPAP ini sendiri adalah akuntan publik, sedangkan untuk subjek dari SPKN ini adalah BPK atau auditor pemerintahan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, untuk auditor pemerintahan itu dipegang oleh BPK. Selanjutnya di sini masih membahas tentang perbedaan mendasar antara SPAP dan SPKN yang terhadap tanggung jawab auditor. Jadi untuk di SPAP, tanggung jawab auditor itu untuk mempertimbangkan kejadian yang berkaitan dengan going concern saat melakukan prosedur penilaian resiko. Karena ini disesuaikan dengan waktu manajemen, dengan cara tinjauan manajemen dan resolusi dari setiap isu-isu kepedulian akan identifikasi. Sedangkan tanggung jawab auditor untuk SPKN yaitu untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksaan terhadap standar pemeriksa. Untuk badan yang membuat SPAP itu adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk badan yang membuat SPKN itu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Selanjutnya ada ruang lingkup untuk SPAP, itu berlaku bagi seluruh akuntan publik dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa di sektor swasta. Sedangkan untuk SPKN berlaku bagi berlaku bagi pemeriksa BPK ataupun kantor akuntan publik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya untuk kegiatan yang diatur dalam SPAP, kegiatan-kegiatan yang diatur itu ada auditing, ada atestasi, ada akuntansi dan review, dan yang terakhir ada konsultasi. Sedangkan untuk SPKN, kegiatan yang diatur itu ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi, dalam hal ini bisa dilihat bahwa SPAP itu ternyata memiliki peraturan lingkup bidang yang ternyata lebih luas daripada SPKN. Sekian penjelasan tentang SPKN, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut tentang SPKN itu seperti apa. Sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.